Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh perang Palestina-Israel terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Tentunya sejarah peperangan antara Israel dan Palestina cukup panjang. Adapun hubungan antara Indonesia dan Palestina dan Israel, kedua-duanya memiliki hubungan yang baik itu secara politik ataupun ekonomi. Indonesia memiliki sejarah panjang yang kuat dengan Palestina tentang kemerdekaan. Indonesia juga telah memberikan dukungan politik kepada Palestina, baik itu politik dan ekonomi kepada Palestina. Sedangkan dengan Israel juga ada hubungan ekonomi walaupun tidak terlalu banyak. Sehingga hal tersebut tentunya memberikan dampak terhadap ekonomi di Indonesia, terutama tentang stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sedangkan menurut Menteri Keuangan Indonesia sendiri, Ibu Sri Mulyani, stabilitas sistem keuangan di 3 bulan 2023 tetap jaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global. Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Gedung Bank Indonesia di Jakarta tanggal 3 bulan 11 lalu. Namun tentu saja kemungkinan dampak perang Palestina ini terhadap stabilitas keuangan tetap ada. Ya, diantaranya penurunan nilai tukar rupiah karena tidak stabilnya, ketidakpastiannya pasar global. Begitu juga dengan kenaikan harga minyak dunia. Ya, tentunya dampaknya bisa berpengaruh kepada inflasi di dalam negeri karena meningkatnya harga-harga diakibatkan naiknya harga minyak dunia. Kemudian tentunya terjadilah penurunan investasi asing langsung dan juga aliran modal akan menjadi lebih keluar. Perang Palestina ini juga dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tentunya, dikarenakan nilai dolar juga semakin menguat. Sedangkan menurut mantan Menteri Keuangan Indonesia, Bapak Khatib, ada 3 potensi risiko ekonomi bagi Indonesia akibat konflik antara Israel dan Hamas ini. Dengan adanya perang ini terjadilah perang harga minyak yang mengakibatkan harga BBM tidak stabil. Sehingga di setiap negara, khususnya Indonesia, tentunya pasti akan merubah formasi subsidi ekonomi nantinya jika hal ini berkelanjutan secara terus-menerus. Dengan tidak stabilnya harga bahan bakar minyak, tentunya harga-harga juga tidak stabil, akan cenderung menjadi naik harga-harga bahan pokok tersebut, sehingga menjadikan perekonomian semakin mengarah ke tidak baik. Untuk itu, apa sih upaya pemerintah yang sebaiknya dilakukan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan ini? Yang pertama tentunya adalah meningkatkan koordinasi antar Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan otoritas jasa keuangan. Kemudian memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mengendalikan risiko yang sistemik. Selanjutnya mengoptimalkan tentunya pengawasan dan regulasi terhadap lembaga keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar masyarakat lebih memahami risiko keuangan, dampak dari krisis peperangan antara Israel dan Palestina ini. Dan selanjutnya tentu memperkuat kerjasama internasional dalam menghadapi dampak konflik ini, ya, sehingga sistem stabilitas keuangan global akan lebih bisa ditekan stabil, tidak mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di nasional di dalam negeri, tentunya di Indonesia sendiri. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwasanya konflik Palestina-Israel ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia jika tidak diantisipasi dengan langkah-langkah ataupun kebijakan-kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah tentunya perlu melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di konflik tersebut.
Baik, demikian mungkin hal ini yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana dampak perang Palestina Israel terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Selanjutnya, selamat bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.